Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang. Baik, untuk materi praktikum akuntansi perusahaan manufaktur pertemuan ke-9 untuk kelas 3 akuntansi. Di sini saya akan menjelaskan kompetensi dasar yaitu 3.29, mengevaluasi laporan rekapitulasi dan alokasi biaya overhead pabrik sesungguhnya untuk tiap-tiap departemen, yaitu pada harga pokok pesanan dan harga pokok proses. Dan untuk 4.29, menyusun laporan tindak lanjut evaluasi laporan rekapitulasi dan alokasi biaya overhead pabrik sesungguhnya untuk tiap-tiap departemen, yaitu harga pokok pesanan atau harga pokok proses. Tujuan pembelajaran yaitu peserta didik dapat menyimpulkan laporan rekapitulasi dan alokasi biaya overhead pabrik sesungguhnya untuk tiap-tiap departemen, harga pokok pesanan dan harga pokok proses dengan benar. Tujuan yang kedua, peserta didik dapat memadukan laporan rekapitulasi dan alokasi biaya overhead pabrik sesungguhnya untuk tiap-tiap departemen, yaitu harga pokok pesanan atau harga pokok proses dengan benar. Ketiga, peserta didik dapat menyiapkan laporan tindak lanjut evaluasi laporan rekapitulasi dan alokasi biaya overhead pabrik sesungguhnya untuk tiap-tiap departemen, yaitu harga pokok pesanan atau harga pokok proses dengan benar. Ini tujuan pembelajaran, nantinya kalian diharapkan mampu menguasai dari tujuan pembelajaran ini. Nah, sekarang saya akan menjelaskan antara perbedaan harga pokok pesanan dan harga pokok proses. Seperti apakah itu? Jadi kalau harga pokok pesanan, perusahaan itu akan memproses, akan membuat atau menciptakan barang itu sesuai dengan jumlah pesanan. Berbeda dengan harga pokok proses. Untuk perbedaan yang pertama yaitu produksi dilakukan secara terputus-putus. Produksi berjalan jika ada pesanan. Jadi perusahaan ini hanya melakukan produksi ketika ada pesanan. Untuk harga pokok proses, produksi dilakukan secara terus-menerus, yaitu produksi tidak tergantung ada tidaknya pesanan. Jadi setiap misalkan satu periode harus memproduksi 100 unit, maka setiap satu periode, satu minggu sekali mereka harus memproduksi 100 unit tanpa mempertimbangkan apakah ada pesanan atau tidak. Untuk yang kedua, tujuan produksi untuk melayani pesanan pelanggan. Ini kalau pesanan, jadi kalau pelanggannya itu ada pesanan, dia akan memproduksi. Tetapi kalau harga pokok proses, tujuan produksinya itu untuk mengisi persediaan dalam gudang. Jadi kalau setiap satu minggu sekali barang yang di setor itu ada 100 unit, kemudian yang di gudang juga ada 100 unit, maka setiap dia produksi tujuannya yaitu untuk mengisi gudang supaya gudangnya tidak kosong. Kalau untuk pokok pesanan, harga pokok pesanan, mereka memproduksi hanya saja ketika ada pesanan. Dan yang ketiga yaitu produk yang dihasilkan bervariasi sesuai dengan pesanan. Misalkan satu jenis barang untuk pemesan itu memilih model yang A, untuk pembeli yang satunya memilih model B. Jadi menyesuaikan dengan pesanan, variasinya bisa berbeda-beda. Tetapi untuk harga pokok proses, produk yang dihasilkan merupakan produk standar yang homogen. Jadi sama, dia memproduksi dengan jumlah yang banyak tanpa mempertimbangkan apakah ada pesanan atau tidak, dan mereka jenisnya itu pun sama. Yang keempat, harga pokok pesanan yaitu biaya produksi dikumpulkan untuk setiap pesanan, sedangkan harga pokok proses biaya produksinya dikumpulkan untuk tiap departemen dan tiap periode tertentu. Untuk perbedaan yang selanjutnya yaitu nomor 5, biaya produksi dikelompokkan menjadi dua, yaitu biaya produksi langsung yaitu termasuk biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya produksi tidak langsung yaitu biaya overhead pabrik. Untuk metode proses, harga pokok proses yaitu biaya produksi dikelompokkan menjadi 3, biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead. Jadi ada perbedaan kalau pesanan hanya 2 jenis, tetapi kalau
proses itu ada 3 jenis. Yang keenam, untuk pesanan, biaya overhead pabrik dibebankan ke produk atas dasar tarif yang ditentukan di muka. Untuk proses, biaya overhead pabrik dibebankan ke produk sesuai biaya yang sesungguhnya terjadi. Dan yang ketujuh, harga pokok produksi dihitung setelah pesanan selesai dikerjakan. Untuk proses, harga pokok produksi dihitungkan pada akhir periode tertentu, yaitu bulan atau tahun. Dan yang terakhir, harga pokok persatuan produk dihitung dari total biaya produksi yang terdapat dalam kartu harga pokok pesanan dibagi dengan jumlah produk pesanan yang bersangkutan. Untuk harga pokok proses, yaitu harga pokok persatuan produk dihitung dari total biaya produksi pada periode tertentu dibagi dengan jumlah produk yang dihasilkan pada periode tersebut. Jadi kesimpulannya, untuk harga pokok pesanan dan harga pokok proses itu, kalau pesanan itu menyesuaikan dengan berapa jumlah pesanan yang diperoleh, bentuknya juga lebih bervariasi. Kalau untuk harga pokok proses itu mereka memproduksi tidak berdasarkan pesanan, tetapi lebih tujuannya untuk mengisi gudang yang ada. Demikian pertemuan ke-9 ini. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.